Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerbang menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri. Oke, assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen yang pastinya akan terus istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara. Kali ini Zen akan merangkum sebuah alur cerita berjudul anime berjudul Scarlet Nexus yang diadaptasi dari sebuah video game, menceritakan kehidupan di masa depan di mana bumi diserang makhluk monster dari langit yang mengincar setiap otak manusia. Beruntung masih ada sekelompok prajurit terakhir garis pertahanan manusia yang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda melampaui batas manusia pada umumnya, yang berjuang melawan para monster. Oke, sebelum ke ceritanya, jika bersedia tolong klik like, subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Kisah berlatar jauh di masa depan di sebuah kota bernama New Himuka, di mana hormon psionik telah ditemukan pada otak manusia. Hormon psionik itu sendiri adalah sebuah sel kekuatan yang dapat meningkatkan indera manusia berkali-kali lipat dan bahkan bisa melampaui batas kekuatan manusia pada umumnya. Seperti kemampuan telepati, teleportasi, psikokinesis, berlari cepat, kriokinesis, meramal, ghibah, menghilang pas lagi sayang-sayangnya, itu adalah contoh kecil dari kekuatan mereka. Namun di samping hal itu, bumi sedang diancam makhluk monster pemakan otak manusia yang berasal dari atmosfer. Mereka disebut Odres. Untuk menghadapi para Odres terdapat pasukan khusus bernama OSF, Odres Suppression Force. Prajurit-prajurit terpilih dengan kemampuan psikonik dikerahkan untuk menjadi benteng terakhir umat manusia untuk mengatasi ancaman para Odres ini. Dan kita diperkenalkan salah satu anggota baru OSF, dan tokoh utamanya ia bernama Yuito Sumiragi. Ini orangnya, dan teman baiknya bernama Nagi Karman. Dan tampak mereka sedang berlatih dengan kemampuannya masing-masing. Dan saat pertarungan usai, mereka mendapatkan notifikasi pelantikan prajurit baru OSF akan segera dimulai, dan mereka bergegas pergi. Ya, namun dalam perjalanan mereka melihat pemberitaan tentang pelantikan anggota yang disiarkan di seluruh kota. Berita tersebut berisi calon-calon elit yang berhasil lolos melalui tes yang sangat sulit, dan disebutkan kandidat terbaiknya adalah Yuito Sumiragi sendiri. Dan faktanya adalah Yuito Sumiragi adalah putra Joe Sumiragi, anak dari pendiri kota New Himuka. Dan kakaknya Kuito Sumiragi adalah panglima tertinggi dari OSF, dan Yuito lebih memilih menjadi prajurit perang ketimbang berpolitik seperti keluarganya. Namun presenter menambahkan dari beberapa sumber mengatakan bahwa kemampuan kekuatan Yuito sangatlah rendah atau di bawah rata-rata, dan tampak ia sedikit diragukan untuk bertarung melawan Odres. Namun sebagai sahabat yang baik hati dan tak sombong, Nagi yang mendengar Yuito sedikit diremehkan pun cukup kesal, dan ia memberi semangat pada Yuito untuk jangan dengar omongan orang, harus tetap semangat karena mereka sudah sampai di titik ini. Ditambah menjadi anggota OSF adalah cita-cita Yuito sejak kecil. Dan ya, tiba-tiba alarm bahaya pun berbunyi, tanda kedatangan para Odres akan muncul.
Dan muncul anggota OSF senior bernama Karen Travers yang berpangkat mayor jenderal yang memusnahkan para Odres dengan satu serangan. Dan tampak Yuito dan Nagi sangat begitu kagum. Scene berpindah saat pelantikan, tampak Nagi tertarik pada salah satu anggota OSF. Dan saat di stalking Facebooknya, ia bernama Naomi Randall dan sebelahnya adalah adiknya. Dan Yuito yang melihat wajah adik dari Naomi pun merasa tampak tak asing. Namun saat Naomi-chan menengok ke belakang, adiknya yang bernama Kasane Randall pun memperingati kakaknya agar mengabaikan semua lelaki. Intinya lelaki itu buaya, dan tampak watak Kasane di sini lebih dewasa ketimbang kakaknya Naomi-chan. ちなみに私が見てたのあれの人だよ。 Hingga panglima tertinggi Sumeragi tak lain tak bukan adalah kakak Yuito sendiri pun telah hadir. Mereka disuruh berdiri dan mengatakan kemampuan yang ada pada otak kalian harus disatukan demi bertahan hidup. Walaupun belum mempelajari Otres sepenuhnya, tapi bisa dipastikan mereka berasal dari area kepunahan di lapisan stratosfer bumi. Dan karena itulah kemampuan kalian sangat dibutuhkan untuk kunci kepertahanan bumi. 今この時から諸君は総員2106ニューヒムカ国海抜軍スカーレットガーディアンの一 Singkat cerita, saat mereka sedang bersantai, Nagi membantu Yuito mencari informasi tentang seorang anggota OFS yang pernah menyelamatkan nyawa Yuito waktu kecil, yang hampir tewas oleh keserangan Odres, yang menjadi alasan Yuito harus menjadi anggota OSF untuk balas budi karena pernah diselamatkan prajurit OSF. あったえっておいナオミ・ランドールそっちかよ長女隣にいた妹はカサネ・ランドールあどうした Namun lagi-lagi Nagi malah bucin, ia malah stalking Naomi-chan dan diketahui bahwa faktanya orang tua Kasane dibunuh oleh Odres saat Kasane masih kecil dan dia diadopsi oleh keluarga Randall, yang berarti mereka bukanlah saudara kandung. Dan di usia ke-12 tahun dia diawasi oleh OSF dan mulai masuk program latihan OSF. ランドール家か確か親父の就任お前を助けてくれた人の記録お前は重ねちゃはそうだし俺はナオミちゃん Scene berpindah pada Naomi yang khawatir dan menanyakan mimpinya Kasane tentang Red String. Apa itu Red String? Entahlah, belum dijelaskan. Dan Naomi menanya apa maksud dari mimpi itu. Apa ada hubungannya dengan kekuatannya? 能力と関係あるのかな。私はお姉ちゃんが心配。同じ隊に。 Namun Kasane menghindar dari pertanyaan Naomi kakaknya, dan ia malah lebih mengkhawatirkan kakaknya jika tidak satu regu dengan kakaknya nanti, karena diketahui kakaknya sangatlah ceroboh. ひどいよ、カサネちゃん。 Kembali pada Yuito dan Nagi yang sedang berjalan, dan ia bertemu dengan temannya waktu kecilnya yang sekarang menjadi timnya. Ia bernama Hanabi Ichijo. よろしく Dan saat mereka tiba di Peleton Seto, mereka disambut seorang bernama Seto Narukami yang akan memimpin mereka mulai dari sekarang. Dan mereka akan digabungkan dengan beberapa prajurit yang lebih senior atau kakak kelasnya untuk membimbing mereka. Dan meminta mereka untuk memperkenalkan diri mereka, dan ia memberitahukan kemampuannya adalah elektrokinesis. 俺の超能力は放電だナギカーマンです超能力は海抜軍になるのが花火一条です。超能力は発火。ユイとスメラギです能力は念力頑張ります Dan Seto mempersilahkan anggota OFS yang lebih senior untuk memperkenalkan dirinya. Ia bernama Sugumi Nazar dan kemampuannya adalah meramal. Dan ini adalah Kagerodon dan kemampuannya adalah menghilang, ngeghosting. Dan tiba-tiba terdengar pemberitahuan kemunculan Otres di area Suzaku, meminta tim Peleton Seto dan tim Peleton Kyoka dimohon untuk segera OTW. 落ち着いてシェルターに向かってください
Scene berpindah saat keadaan kota sudah dipenuhi lapisi pelindung dan alat tempur yang sudah siap berperang, hingga para anggota OFS yang sedang dalam perjalanan. Dan di sini nih kita diperkenalkan seorang bernama Wataru Fraser yang mempunyai kemampuan komunikasi ekstrasensori atau semacam telepati, dan ia akan membantu dari markas dan serta membagi tugas mereka. 招待はポイント E、 強化招待はポイント F で対処。 Hingga saat Peleton itu sudah sampai tempat yang sudah dikonfirmasikan oleh Wataru, dan tampak Nagi yang sangat bersemangat untuk bertempur pertamanya. Namun Wataru menyuruh Nagi dan Yuito untuk bersiaga di barisan belakang. Dan saat Yuito melihat ada warga dalam bahaya di dalam layarnya, ia bergegas menghampiri dan tak mengindahkan perintah Wataru untuk menunggu bala bantuan, pasti selamati. Dan ya benar saja, monster vas bunga itu hampir saja hendak menyerang anak kecil itu. Dan Yuito yang melihat kejadian itu, ia sekilas teringat persis kejadian yang ia alami di waktu kecil, yang hampir mati oleh ulah Odres itu. Hingga ia langsung berubah wujud mode menyerang, mengangkat 2 kotak sampah dan langsung mengempaskannya. Dan sekarang giliran Nagi yang menembakkan semua serangan anginnya. Ya, ternyata Nagi masih noob dan tak mengenai sasaran hingga Yuito harus mengalihkan perhatian Odres tersebut. Dan tiba-tiba Naomi muncul menghampiri Nagi, dan saat itu juga 2 Odres datang hendak menyerang mereka. Beruntung Naomi mempunyai kemampuan prekoneksi atau semacam bisa melihat sekilas masa depan, sehingga ia bisa memperkirakan peluang lolos melewati 2 Odres itu. Dan dirasa aman, tiba-tiba ya muncul monster dari atas langit. Entah mempunyai 2 kekuatan atau gimana, tapi sepertinya iya. Dan ya Nagi sedikit bucin di sini. Dan berpindah pada Yuito yang masih bertarung. Dan saat hampir sudah terdesak, tiba-tiba Kasane datang dan mengempaskan kotak sampah ke arah monster itu dan menyuruhnya untuk lekas menyerang bersama. Hingga saat monster itu berhasil musnah, lagi-lagi Yuito melihat sosok yang sama persis di wajah Kasane yang menolongnya waktu kecil dulu. Pada akhirnya pertempuran pun telah usai dan Nagi bersama Naomi pun telah datang. Hingga akhirnya para reporter meliput Yuito yang telah berhasil membunuh Odres saat misi pertamanya.
Namun sebelum sempat menjawab pertanyaan, kamera sudah diambil alih pada anggota OSF yang senior yang berada di tim peleton Kyoka bernama Arashi Spring yang mempunyai kemampuan kecepatan tingkat tinggi yang selalu bersikap aktif di depan kamera. Spring Tai, honjitsu no tatakai wa ika. Mengetahui hal itu, senior yang lain bernama Luka Travis yang berkemampuan teleportasi mengajaknya kembali ke kelompok. Dan hari ini OFS kehilangan 2 prajurit dengan keadaan kepala terpenggal karena para Odres adalah pemakan otak manusia. 無理に見ない方がいいですよ。遺体には首が人の脳を食べますから。脳？この時の俺たちは知らないことが多すぎたみたいなものだと思っていた怪異のこと。 Namun dari kejauhan, menurut salah satu orang, ia kira serangan monster ini seperti bencana yang akan hilang dan akan jarang kembali, dan meyakini pasti ada konspirasi dan dia adalah entahlah. Lanjut part 2. Penutupan nih Pijo. Dan ini adalah part pertama dari anime Scarlet Nexus. Oke, jika kalian suka, tunggu part 2-nya ya. Dan bantu support saya dengan klik-klik sub, dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa dalam merangkum cerita. Oke guys, saya Zen dan bye-bye.